Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, setiap kita yang sehat dan normal tentu ingin memiliki pasangan hidup setelah kita menjadi dewasa. Yang laki-laki tentu ingin mendapatkan istri, yang perempuan tentu ingin mendapatkan suami. Tentu kita berharap pasangan hidup kita itu adalah pasangan yang soleh dan bertakwa. Seorang suami ingin mendapatkan istri yang soleh dan bertakwa. Seorang istri ingin mendapatkan suami yang soleh dan bertakwa. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan hidup yang soleh dan bertakwa? Itu tentu harus diawali dari cara mencarinya. Ya. Cara proses mencari pasangan hidup itu menjadi satu faktor yang juga menentukan bagaimana kita akan mendapatkan pasangan hidup. Kebanyakan kita ketika ingin mencari pasangan hidup biasanya akan membuka hubungan spesial dengan lawan jenis. Hubungan yang intens dalam bentuk ikatan yang tidak formal antara pria dan wanita, yang kalau bahasa masyarakat itu adalah pacaran. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait dengan pacaran? Memang ini menjadi satu topik yang sangat hangat, ya, menarik dan penuh perbincangan tentang topik pacaran ini. Karena sebagian orang mengatakan pacaran fine-fine saja, baik-baik saja, is okay, nggak ada masalah. Namun sebagian yang lain mengatakan pacaran itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau kita lihat dalam perspektif dari pendekatan agama Islam, maka kita coba analisa bagaimana aktivitas pacaran itu. Mungkin kalau kita perhatikan secara seksama, aktivitas pacaran itu adalah aktivitas berupa komitmen. Komitmen antara seorang pria dengan seorang wanita, ya, baik ketika dia masih SMP atau bahkan ada yang SD, ya, SMA, kuliah, atau teman kerja. Jadi dia melakukan komitmen adanya hubungan khusus antara dia dengan lawan jenisnya, ya, untuk saling memperhatikan, untuk saling membantu, saling peduli, ya, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, yang bukan hanya sebatas teman, bukan hanya sebatas sahabat, tapi jauh lebih dalam, ya, hubungan spesial. Itu artinya kita mulai membuka hati kita dan mengikatkan hati kita kepada lawan jenis, ya. Dan biasanya ini akan berlanjut kepada adanya komitmen-komitmen untuk sering berkomunikasi, untuk sering bertemu, untuk sering berjumpa, untuk sering jalan bersama, pergi bersama, untuk sering, ya, melakukan hal-hal bersama.
Nah, ini adalah aktivitas pacaran secara umum, bahkan ada yang lebih kebablasan lagi, ya, bukan hanya sekedar komitmen-komitmen tersebut, ini juga sampai kepada saling bersentuhan secara fisik. Ya, pertemuan-pertemuannya diikuti dengan persentuhan secara fisik, hingga ya melakukan aktivitas-aktivitas yang boleh menjurus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, ya, yang puncaknya adalah terjadi hubungan badan atau perzinahan. Nah, tentu kalau kita menilik kepada aktivitas-aktivitas ini secara pandangan agama Islam, maka pacaran ini bisa kita kategorikan banyak hal-hal yang menyentuh dilarang agama. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-32, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya ini adalah jalan yang buruk dan ya aktivitas yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jadi di dalam ayat ini Allah melarang bukan hanya zinanya, ya, yang dikatakan zina di dalam Islam itu adalah hubungan badan, hubungan kelamin pria dan wanita di luar ikatan suci pernikahan. Maka setiap orang yang berhubungan badan di luar ikatan pernikahan itu adalah perzinahan. Dia termasuk dosa besar. Namun kita lihat ayat tadi bukan hanya dilarang pada perzinahannya, tapi Allah melarang mendekati zina juga. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Maka kalau kita menelaah, menilik kepada aktivitas pacaran tadi, itu tampaknya masuk terkena ayat ini. Karena ketika sudah mengikatkan hati, ya, mengikatkan perasaan, kemudian saling bertemu, saling berjumpa, ya, saling berpegangan, ya, saling bersentuhan fisik, bahkan hingga sampai terjadi hubungan kelamin, ya, ini sudah jelas-jelas masuk ke wilayah proses ke arah perzinahan. Sehingga kita sering dengar ada istilah zinah mata, zinah telinga, zinah mulut, zinah tangan, zinah kaki, dan zinah hati. Tapi tentu itu kadarnya tidak sama dengan zina hubungan kelamin, hubungan badan, ya. Maka seyogianya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ketika membaca dan memahami ayat ini, dia akan menghindari aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada perzinahan, termasuk pacaran tadi, ya. Karena memang hubungan pria dan wanita pacaran itu belum sah, belum halal dalam ikatan pernikahan, ya. Kalau sudah menikah, silahkan, ya, untuk saling mengikat hati, saling berpegangan, saling, ya, melakukan sentuhan, bahkan hubungan fisik, yaitu halal. Tapi kalau belum halal, ya menjadinya wilayahnya tentu terlarang, ya. Lalu bagaimana ketika kita tidak dianjurkan melalui metode pacaran tadi? Maka Islam, ya, melihat pada sejarah dan berbagai macam literatur, itu melakukan proses yang namanya ada perkenalan, ya, atau ta'aruf. Nah, ini sebenarnya ada landasan Al-Qur'annya, ya, yaitu di surat An-Nur
ayat ke-30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya adalah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah, baik dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, mereka fakir, maka Allah akan memampukan mengayakan mereka. Sungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi di dalam ayat An-Nur ini, ketika kita ingin menikah atau mungkin kita punya anak gadis atau kita punya kenalan yang memang mereka sudah umurnya untuk menikah, sudah layak untuk membangun rumah tangga, maka hendaknya orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang tuanya atau paman bibinya atau kerabatnya, untuk mencarikan pasangan, membantu mencarikan pasangan untuk anak-anaknya, orang-orang yang mau nikah, yang sudah umurnya tadi. Wa ankihul ayyama minkum, ya, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi di sini ya ada peran aktif dari orang-orang sekitar, keluarga, mencarikan calon, jadi diperkenalkan. Nah, di sini proses orang pacaran untuk mengenal calonnya itu yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu dengan proses diperkenalkan atau ta'aruf bisa dipangkas dalam waktu sepekan, 2 pekan ya. Karena kita bisa mendapatkan biodata, kita bisa mendapatkan kurikulum vitae dari calon masing-masing. Jadi ketika kita ingin menikahkan anak gadis kita dengan seorang laki-laki, maka kita bisa mencarikan laki-laki yang soleh bertakwa ya. Kita cari di sekitar keluarga kita, di sekitar majelis ilmu kita, di sekitar lingkungan kita, dan kita bisa mencari tahu bagaimana profilnya. Nah, disinilah biodata, profil, kurikulum vitae bisa kita dapatkan dengan cepat, terkait dengan ya asalnya dari mana, usianya, kemudian keluarga besarnya, ya pendidikannya, lalu aktivitasnya, hobinya, dan lain sebagainya. Itu bisa diperoleh dalam waktu yang singkat dan cepat. Nah, itu semua melalui proses ta'aruf. Ketika kita punya anak laki-laki, kita bisa membantu mencarikan gadis untuk pasangan anak kita. Ya, di dalam hadis Nabi, nikahilah wanita karena 4 perkara. Karena cantiknya, karena keluarganya, karena hartanya, dan karena agamanya. Tapi kamu akan selamat kalau memilih karena agamanya. Jadi 4 faktor ini menjadi pilihan kita dalam mencari pasangan untuk diri kita dan keluarga kita, orang tua kita bisa membantu dalam waktu singkat biodata, profil, kurikulum vitae dari calon-calon tersebut. Nah, inilah cara yang dianjurkan di dalam Islam. Ya, jadi dicarikan, dibantu ketika sudah ada kurikulum vitae-nya, maka serahkan kepada anak-anak kita atau orang-orang yang ingin menikah tadi. Serahkan biodatanya. Jadi masing-masing kedua belah pihak tukar biodata. Setelah tukar biodata, lalu dipelajari biodata tersebut. Apakah kita bisa menerima dari biodata itu sesuai tidak dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Ketika dari biodata itu masuk dalam hal yang bisa kita terima, bisa kita lanjutkan, maka bisa di follow up proses ini. Tapi ketika kita tidak bisa menerima
dari biodata tersebut ada hal-hal yang menurut kita mendasar dan tidak sesuai, maka dibatalkan, tidak usah dilanjutkan, dan kita bisa mencari yang lain lagi, ya. Nah, ini tahapan pertama, jadi tukar biodata. Taruhlah misalnya kita memang sudah setuju, ya, sudah menerima biodata itu, maka alangkah baiknya diikuti dengan salat sunnah istikharah. Salat istikharah ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan. Jika itu memang baik buat kita, maka biar didekatkan sehingga itu menjadi lebih meyakinkan, ya. Kedua belah pihak yang sudah menerima biodata itu melakukan salat sunnah istikharah. Apabila salat sunnah istikharah itu nanti memberikan kita jawaban baik dalam bentuk, ya, isyarat-isyarat atau berbagai hal yang mengindikasikan bisa dilanjutkan, maka lanjutkan prosesnya. Tapi jika memang jawaban dari salat istikharah itu ada petunjuk-petunjuk yang membuat kita untuk tidak melanjutkan, maka dibatalkan, tidak perlu dilanjutkan, ya. Jadi setelah istikharah itu kita menunggu apakah akan kita lanjutkan atau tidak. Taruhlah misalnya setelah istikharah itu tidak ada masalah dan kita ingin melanjutkan, maka kedua belah pihak bisa bertemu, bisa melakukan pertemuan, entah di rumah wanitanya, entah di tempat tertentu, atau di rumah laki-laki, atau di mana. Yang tentunya tidak boleh berdua-duaan, harus ditemani oleh, ya, orang-orang mahramnya, ya. Jadi tidak boleh hanya laki perempuan saja, karena nanti ini bisa terjadi khalwat, ya. Nah, ketika bertemu, maka di sini bisa diperdalam biodata yang sudah diterima, bisa diklarifikasi, ya, karena memang apa-apa yang tertulis itu tentu perlu diperdalam, ya, terkait dengan berbagai biodata yang telah diberikan, misalnya pendidikannya, apa jurusannya apa, kemudian juga kalau ada penyakitnya bagaimana kondisinya, atau keluarganya, keluarga besarnya berapa orang, dan lain sebagainya, itu digali lebih dalam melalui pertemuan tersebut, ya. Pertemuan, ya, untuk menggali biodata tersebut jauh lebih dalam lagi, ya. Sekaligus tentu melihat wajah dari pasangan yang akan kita nikahi itu, ya. Ketika kita lihat wajahnya misalnya, ya, masuklah dalam penilaian kita yang bisa kita terima, maka dilanjutkan, ya. Jika memang terlalu parah tidak bisa dilanjutkan, ini bisa dibatalkan tentunya, ya. Nah, ini semua proses, masih belum tingkat lanjut. Nah, taruhlah misalnya setelah bertemu, saling klarifikasi, memperdalam biodata, ini bisa dilanjutkan dengan salat sunnah istikharah lagi, ya. Mohon pada Allah agar mendapatkan petunjuk. Jika memang baik buat diri kita, mohon agar didekatkan. Jika memang tidak baik, agar dijauhkan. Jadi Allah selalu mengawal aktivitas kita dalam mencari jodoh, ya. Jadi salat istikharah ini kemudian dilakukan oleh kedua belah pihak hingga mendapatkan berbagai petunjuk-petunjuk, ya. Misalnya ditunggu sampai 3-7 hari, sepekan. Kalau memang tidak ada hal-hal yang membuat kita ragu, maka bisa dilanjutkan, ya. Tapi kalau ada hal-hal yang membuat kita ragu, bisa diklarifikasi. Dan kalau ternyata klarifikasi kita memang merupakan hal yang tidak bisa kita lanjutkan, maka bisa dibatalkan. Maka taruhlah pemirsa, misalnya memang sudah istikharah dan hasilnya tidak ada kendala, maka tahapan selanjutnya adalah kita melakukan perkenalan, ya, keluarga. Jadi pihak dari yang laki-laki silaturahim ke rumah keluarga perempuan, dan nanti pihak perempuan silaturahim kepada keluarga laki-laki untuk saling berkenalan lebih dalam dengan keluarganya masing-masing, ya. Nah, di sini tentu akan
membuka hubungan, ya, kejelasan dan komitmen di antara kedua belah pihak. Maka ketika sudah silaturahim masing-masing ke keluarga calonnya itu, ini bisa diadakan silaturahim dua keluarga untuk saling bertemu, berkenalan, bahkan ya kalau ingin langsung kepada tunangan, ya, khitbah, itu juga diperbolehkan. Ya, intinya adalah perkenalan dua keluarga dulu, dua keluarga inti berkenalan, ya, biar terjalin hubungan. Nanti kalau sudah berkenalan bisa melakukan perkenalan dengan keluarga besar masing-masing melalui proses tunangan atau lamaran. Maka tentunya kalau ini sudah terjalin dengan lancar dan baik, bisa segera masuk ke jenjang pernikahan, ijab dan kabul. Ya, jadi ini proses yang sangat bersih dari berbagai macam jalan-jalan menuju perzinahan. Ini adalah proses yang diiringi dengan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah proses yang penuh kesucian. Ya, maka ketika proses ini berlangsung dengan baik dan tidak akan berlangsung bertahun-tahun, mungkin ya makan waktu bisa 1-3 bulan atau mungkin 3-6 bulan, maka sudah menjadi sah suami istri ketika ijab kabul berlangsung karena persetujuan dari masing-masing pihak. Inilah yang kita sebut dengan pernikahan, ya, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu terwujud diawali dari prosesnya. Keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu terwujud dari tahapan-tahapannya yang diberkahi oleh Allah juga. Bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika proses awalnya tahapan-tahapannya sudah melanggar tuntunan syariat Allah, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah proses dalam mencari jodoh. Ketika sudah menikah, maka silahkan pacaran, ya, saling mengenal, ya, lebih dalam lagi, pergi berdua-duaan, mau ke pantai, mau ke gunung, ya, mau ke desa, mau kemanapun, halal, ya, saling menumpahkan perhatian, saling menumpahkan perasaan, saling bersentuhan, bukan hanya halal, berpahala, ya, jadi indah sekali. Nah, kalau mau pacaran, ya pacaran setelah menikah. Kalau sebelum menikah ya jangan pacaran, ya. Lebih baik menahan diri dulu. Pada teman-teman, ya, yang belum ingin membangun rumah tangga belum menikah, maka saya sarankan jangan membangun hubungan spesial, hubungan khusus dengan lawan jenis. Tidak baik, ya. Nanti akan berdampak buruk, apalagi khususnya bagi para wanita, perempuan, pemudi, ya. Kalau ada sesuatu yang buruk, dampak paling besar menimpa perempuan. Jadi kalau belum ingin menikah, belum ingin bangun rumah tangga, jangan buka hubungan spesial, ya. Tapi kalau sudah ingin menikah, sudah ingin membangun rumah tangga, silahkan. Tadi, ya, ayatnya, datangi orang tua kita, datangi kerabat kita, datangi guru-guru kita, datangi, ya, orang-orang yang kita percaya, paman bibi kita, untuk membantu mencarikan dengan kriteria-kriteria yang kita sampaikan. Maka insya Allah kalau cara-cara yang baik ini kita lakukan, cara-cara yang diberkahi ini kita lakukan, nanti akan lahir keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akan lahir keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lahir anak-anak yang soleh, solehah, yang bertakwa. Karena memang prosesnya dari mulai niat, lalu tata cara, proses, dan ujungnya semua dengan cara-cara yang baik dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
ya. Jadi pemirsa, ini tampaknya perlu kita sosialisasikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, karena tampaknya kita lebih cenderung mengikuti proses yang datangnya dari barat, proses yang datangnya dari luar negeri, dari tradisi non-Islam, yang bahkan mereka mengatakan ya kalau belum berhubungan badan selagi masih muda itu cupu ya, atau ketinggalan zaman ya. Jadi kalau sampai menikah belum pernah hubungan badan katanya kuno, nauzubillah min zalik. Itulah ya, di barat sana mereka kumpul kebo, mereka punya hubungan spesial hingga tinggal serumah, hingga seperti suami istri ya. Dan dampaknya apa? Dampaknya banyak terjadi bencana ya, penyakit-penyakit kelamin ya, kemudian aborsi, lalu kerusakan keluarga, pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi ayo sama-sama kita wujudkan ya rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian kita awali dari prosesnya. Itu mungkin dari Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.